Kalau masih di bawah hak sini kan, kalau masih di sini nih, ya kita tulen lagi, enggak batal. Karena apa? Masih min batin ila batin. Artinya apa? Ini ludah dari batin, ya batinul fam kembali ke batin lagi. Artinya apa? Belum melewati makhraj ha. Inda Nawawi wa inda Rafi'i belum melewati makhraj kha. Paham? Paham seluruhnya? Ya. Soal pertama ini, kalau ludahnya belum melewati batin, ya batinul fam. Apa gobitnya batinul fam itu? Kata Imam Nawawi makhraj ha, kata Rafi'i makhraj kha. Ya. Ketika melewati ditelan lagi. Nah, itu la yadun, tidak batal mutlakon. Ya, mutlakon enggak batal. Paham ya gobitnya ya? Surah kedua, ini min batin ila dhahir. Ini udah masuk. Udah melewati makhraj ha. Berarti udah di lidah di sini ya. Yang Rafi udah melewati makhraj kha. Paham ya? Paham seluruhnya? Ya, udah nyampe dhahir fam. Ya, berarti ini bukan badan, tapi batinul fam. Udah nyampe dhahir fam. Ah, ibtal ahad. Orang ini udah nyampe dhahir ditelan. Paham ya? Ditelan. Ya, apa? Yabtul saumuhu mutlaqon. Karena udah di dhahir. Ka'annahu istiqoah. Paham ya? Ka'annahu istiqoah. Karena udah melewati batin. Udah di mana ini di lidah. Pokoknya lewat makhraj ha. Kata Nawawi itu udah dhahir. Kalau yasil binafsiha. Apa ya? Nanti dulu. Pokoknya kalau ibtala'aha ya, itu udah batal mutlaqon. Ayo sekarang. Ya. Nah, yang kedua majjaha dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Kalau misalkan akhrajaha bi nafsihi, anak sendiri, ya karena anak udah sadar nih. Ya, Aceh udah ngaji fikih. Kata Aceh, "Oh, ini udah anak udah didhahir." Udah tulen batal, anak keluarkan. Ya, layak betul. Tapi kila ya betul. Kal istiqo. Nah, tadi ini yang al-asoh tadi sini di kitab, ya. Al-asoh di kitab apa? Alasannya kita akan nuril hajat ilaihi. Karena sering berulang-ulang. Paham ya? Nah, binafsiha ini ludah tanpa kita keluarkan, dia udah keluar sendiri ludahnya. Min babil aula, enggak batal. Pokoknya kalau kita udah keluarkan sepakat, enggak batal. Paham ya? Kenapa Anda mentafsir ini? Karena ada khilaf kuat di sini. Ada khilaf al-asr. Makanya Anda tafsir sendiri. Paham kasus yang kedua? Kalau yang pertama tadi ibtal ahad langsung telan. Talan, enggak dikeluarkan. Udah tahu nyampe dhahir fam, melewati makhraj ha, ya, ditelan sama dia. Ya. Paham? Nah, ini sabaqat bi ghairi ikhtiyar. Artinya apa? Udah ke dhahir, udah nyampe sini, ya, dia enggak nelan sendiri, tapi tiba-tiba masuk ketelan. Paham ya? Tuh, maju. Ya, tiba-tiba ketelan tanpa sengaja. Paham suruhnya ini? Yang ketiga, sabaqat ya bi ghairi ikhtiyar, masuknya tanpa ada fi'il dia. Ya, tiba-tiba dia ngobrol, ada ludah di lidah, pas ngobrol enaknya ketelan. Namanya ghairu ikhtiyar. Ya. Kalau misalkan adroha binafsihi, tadi sama kasusnya, sama sana ya, ibtala'aha. Ya, dia memasukkan kembali dengan binafsihi, dengan sengaja. Ya, binafsihi. Ya, betul. Sama kayak sana kasusnya. Bedanya apa, Bro? Sama aja kasusnya. Karena tafsir supaya bisa membedakan ini dong. Oh. Paham ya? Yaktul adroha binafsihi, yaitu apa? Memasukkan dengan sendiri kita. Binafsihi ya, orangnya. Paham ya? Yang kedua, jarot binafsiha, tanpa sengaja ludahnya Keluar sendiri. masuklah lagi tanpa sengaja. Ini sabakot ilang batin. Ya, sabakot ilang batin. Lihat.
Kalau misalkan itu ludah masuk dengan sendirinya tanpa ada ikhtiar kita, lihat apakah kita qadara alamat jihad. Kita mampu sebelum masuk ini, kita mampu nggak mengeluarkannya? Paham? Sebelum masuk ini, masuk ke batin, ada nggak kesempatan kita buat mengeluarkannya? Ada atau enggak? Ya sebelum itu ya. Kayak tadi misalkan cuma ngobrol-ngobrol, kita tuh nggak ada waktu buat mengeluarkan, nggak mampu lah. Ya, berarti ini apa? Yadun membatalkan puasa. Karena apa? Sebelum ini masuk, kita ada kesempatan untuk mengeluarkannya. Tapi kita nggak mengeluarkan ludah tadi. Ya. Sedangkan yang kedua, jarod binafsiha, sebelum dia masuk ke dalam, tidak ada kesempatan kita untuk mengeluarkannya. Masuk. Lah, saya dulu nggak membatalkan. Paham soal yang ketiga? Diulang. Ulang ya. Yang pertama paham? Kedua paham? Kedua. Ketiga? Yang ketiga ini kasusnya ludah ini sama min batin ila zahir. Ini ludah udah ada di zahirul fam, udah melewati makhraj ha inda Nawawi wal kha inda Rafi'i. Udah di lidah ya di sini. Lidah udah, maksudnya. Apa ya? Lidah dalam. Pokoknya mana hak? Ini hak. Hak mana ini hak? Nah, ini ke atas itu udah zahir. Kadang-kadang kita tuh udah ada di lidah gitu, lidah yang paling ujung tuh. Itu hak bukan? Itu dobitnya. Berarti aman aja kalau ketelan di lidah ujung. Kalau masih ujung berarti kok yang sadis. Kalau di lidah ujung. Oh iya. Kok ya? Pangkal ya. Pangkal. Ya. Kayak sekarangnya ada, sebenarnya ada nih. Gitu. Kata anak kenapa ngambil Nawawi lebih gampang? Karena lebih jauh batinnya. Lihat, coba kok Rafi'i di sini. Ludah udah nyampe sini, udah zahir menurut Imam Rafi'i. Tapi Nawawi gampang nggak? Gampang, karena hak di sini. Ya. Nah ceritanya orang ini ludahnya udah nyampe zahir, udah melewati makhraj hak. Tiba-tiba ketelan. Tiba-tiba ketelan lagi. Ya, lihat dulu. Kalau dia nolong dengan sengaja, ajroha, dia menjalankan. Ya, binafsihi dengan dianya sendiri nih, sengaja ditelan lagi, ya betul, batal puasanya. Karena apa? Udah dohir fan. Sama kayak yang ini berarti. Sama, ya, sama itu. Sama. Ya, ini, ya, paham ya? Karena kenapa ada tafsir ini supaya ininya gampang dipahami. Ya, jadi masalah dua ini masalah kontradiktif aja ini. Mukhalafahnya ya. Sedangkan ini ludahnya tiba-tiba masuk tanpa fi'il dari kita. Ya, tanpa fi'il dari kayak gini nih kita ngaji, ya ada ludah di sini. Kita fokus nulis, tiba-tiba masuk. Nah, gitu seperti ini ya. Contohnya ini jarod binafsiha, enggak ada fi'il dari kita yang enggak ada. Dilihat dulu. Kalau misalkan qadara alamat jihad, sebelum ini masuk dengan sendirinya, kita ada kesempatan untuk mengeluarkannya, tapi sama kita enggak dikeluarkan. Paham? Ya, apa hukumnya? Batal puasanya. Karena apa? Kita tuh harusnya mengeluarkan ludah ini karena kita ada kesempatan mampu. Paham ya? Yang kedua, lam yakdir. Emang kita itu di situ ada ludah di zahir fam, tapi kita enggak mampu, enggak ada kesempatan kita untuk mengeluarkan ludah tadi. Tiba-tiba ketelan, maka enggak batal. Apa yang membedakan? Di sini kita mampu, tapi kita enggak mengeluarkan, ini taksil berarti. Ya, kita menyepelekan. Nah, di sini kenapa enggak batal? Karena kita enggak ada kesempatan untuk mengeluarkan ludah tadi. Gimana pasang ludah? Kalau udah yang keluar sendiri kan? Apanya? Nggak sengaja kayak emang ngalir aja keluar. Keluar ke mana? Ke ini, ke lidah. Lidah dalam ini. UN aja dulu batin sama zahirnya. Ini hukum sengaja enggak sengaja itu ketika di zahir. Kalau batin itu enggak membatalkan. Lihat surah pertama.
kita ngerasa kayak ke zohir mulu tapi nggak tahu ya. Ya makanya, loh gampang kok. Ente makhluk hak di sini, ya makhluk hak di sini. Kalau misalkan udah lewat, anak cuma kerasa kok. Iya. Kalau udah ke zohir fahmi, udah kerasa, ya. Wah kata antum, anak selama ini udah kebetulan ya, ya enggak? Nah apa hukumnya itu? Kodok. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Layatur. Tapi ludah yang ada di mulut nggak apa-apa kan? Zohir itu, Zohir. zohir fahmi itu. Kan yang tidak langsung Makanya. ada di mulut kita nih. Nah Pasti iya, ada. ya itu zohir itu. Nggak boleh ditelan. Enggak boleh. Ini hukum ini. Min batin ila do. Makanya di sini ada khilaf al asoh. Nah kalau antum nelen berarti ngambil mukobil asoh. Kalau di minhaj silahkan diamalkan kalau Oh, mukobil. ada pendapat yang Ya, makanya kenapa anak ada khilaf di sini? Tadi di kitab kan al asoh ya. Dibolehkan ditakarul hati ilahi. Nah khilaf di sini ini mukobil. Khilafnya kuat. Maka boleh diamalkan. Ya itulah kalau kita udah ngaji minhaj. Ya, bisa ngambil pendapat yang kuat. yang paling atas itu apa zohir ya? Azhar. Azhar. Ya, ini. Yang kuat yang ini yang Ini. lain. Wilayah betul. Kalau misalkan dikeluarkan, ya makanya kalau udah zohir, ahsan dikeluarkan. Kalau misalkan kita telan lagi, ya, ini pun yang binafsihi, kalau ditelan ini yabdul mutlakon. Tapi kalau kita dikeluarkan dengan sendirinya, enggak yabdul, tapi muqabilnya yabdul seperti istiqoah. Karena apa? Ketika udah nyampe zohir, kan udah bukan batin lagi nih, ya enggak? Apa arti al istiqoah? Rabul, kita meminta mengeluarkan apa yang dari lambung. Itu udah dari mana? Dari dalam. Kayaknya yang mudah ngambil itu aja akhraj bin nafsi lagi. Kata tadi kalau udah sampai mulutnya, kalau nggak bikin ini, itu udah zohir, langsung keluarkan. Paham ya? Ini hukum mudah. Nah, gimana panjang kan? Nah, Prakteknya nih kita agak ragu juga mas. nah sekarang antum udah jadi alim, udah alim dengan hukum tadi. Ya, alim dengan hukum ludah ini. Ya, ludah nyampe mana, ditelan atau enggak, ya. Itu. Gus, waduh Gus, pilih duduk nanti. Terus yang anak-anak yang hadir. Nah, ditanyakan ludah ini sebelum lanjut, Kalau masalah nakhoma sama ibtila arid itu sama nggak? ya sama aja. Apa arti hikmah? Sama Air juga. Itu juga sama. Ini bukan masalahnya, Pak. Dahak. Sama aja dah. Udah sama dia. Sama aja. Enggak ada bedanya kan di puasa. Soalnya kalau liur tuh keluar terus Ted. Kalau dahak kan dia kadang-kadang. Kalau liur tuh sendiri, ini dia keluar sendiri dari lidah. Anak tanya, dalam puasa yang dikeluarkan mau dahak, mau itu ludah, sama-sama yang dikeluarkan dari dalam. Makanya mu'alif naruh di sini ada di mufakilat dan ada di pembahasan istiqoah. Ya, gitu. Berarti harus kalau mau keluar langsung telan. Mau keluar terus. Ya, keluar ke dohir tapi ya. Kalau udah nyampe dohir, ya gitu. Kalau ludahnya dari apa lidah, tapi kita tuh Jadi bukan dari lidah, ludahnya dari Kayak ludah biasa gitu. Kayak ludah biasa. emang ada Itu enzim. Enzim. Nah, ini Biologi. ada enzim, ada air liur, ada dahak juga. Berarti itu perlu pendapat kedokteran juga kayaknya. ini masalah ini pokoknya semua sesuatu yang dari batin. Ya. Masalah ini semua yang dari batin. Kalau dohir ke batin, batal nggak? Min babil aula. Apalagi. Iyalah. Paham nggak? Ini nakhomah, dahak. Oke, kayak ini dahak. Ya, itu arti dahak. Masuk ke sini. Ya. Air ludah. Air ludah dari mana? Kata itu dari ludah. Itu udah didohir dong, bukan batin lagi. Beda lagi, langsung batal itu. Karena dohir ditelan. Batal mulu berarti itu nggak ada yang sah kalau saya. Ya.
Lo dobitnya kalau udah nyampe dohir langsung dibuang. Nyampe dohirnya. Apa dobit dohirnya ini dobitnya? Dulu gue anak gitu pas gadel di sana itu. Nanya ke saya, berarti puasa kita di ini nggak ada yang sah ya? Loh, antum makzurun karena belum tahu hukumnya. Nah habis ini besok puasa batal kalau masih ngelakuin. Memberatkan gitu. berarti ini. Memberatkan ini. Iya, kata Syekh Balfatih itu enggak. Makzur katanya apa sabi. Tapi ba'da hadal yaum kata udah tahu hukumnya, kalau udah ada dahat atau ludah di dohir fam, langsung dikeluarkan. Karena udah di dohir fam. Apa sih mana puasa? Jangan sampai ada yang masuk ke jauh. Di sapi halak itu jauh. Ya, itu. Paham ya? Ustaz, maksudnya kan untuk ngomong kayak gini kan ada air ludah itu. Iya. Dan antum kan ngenelan itu. Iya. Itu gimana? Loh ini masuknya. Mana? Ya harus ada gambaran sih. Ini. Anak belum ada kesempatan buat lam yaqdir ala majih. Anak ngomong kayak gini apa tiap kali? Belum dikeluarin tapi udah telan. Iya. Dia ketiga. Tiba-tiba ketelan. Apakah anak ada kesempatan buat keluar dulu? Tiba-tiba anak keluar ngajar lagi, keluar ngajar lagi. Paham? Lihat ke sini. Ya, enggak susah kok. Anak ngajar kayak gini nih. Oke, anak ada ludah di dalam. Ya enggak? Iya. Lihat. Anak masuk enggak? Masuk misalkan, ya. Lihat. Anak kalau anak binaksi atau sengaja batal. Paham? Tapi karena kita tahu hukumnya, lagi ngobrol ya enggak? Ngajar misalkan. Enggak mungkin anak tiap menit anak keluar masuk kemana? Lam yaqdir ala majiha. Apa hukumnya? Enggak banyak. Kalau nggak sekiranya bisa ngeluarin. Nah, sekiranya ada kesempatan kayak Abiyu nih. Di rumah dia cuma diam doang. Bengong, ya baca kitab. Dia ada kesempatan buat membuang dahat ludah tadi, tapi dia enggak membuang. Mana tafsirnya ini? Qadara ala majiha. Jadi kalau itu kita ngambil dalilnya itu aja. Lu lihat dulu keadaannya gimana dia kan kalau ente duduk Udah doang. selesai. Kalau ente duduk aja tapi dia turun. Paham? Ya, itu. Jadi hukum dahak atau ludah ya itu sama di sini. Ustaz, yang kedua ini Ustaz, yang majuha jarot binafsiyah maksudnya keluar sendiri atau ditelan masuk sendiri? Jarot itu maju dia keluar kan? Keluar sendiri. Ya, kayak tadi. Ya, kita tanyakan lagi. Mana yang lain? Ini Ustaz. Makhraj kho kayaknya di sini Ustaz. Kho. Pokoknya kho itu Di atas. Ustaz. pokoknya kho itu di bawah hak pokoknya. Iya. Iya kan? Iya atas. di sini. Iya. Hak depannya lagi kan. Hak depannya lagi. Kho itu kan barang go. Iya. Kho itu mana? Arti mana kho? Di sebelum hal. Iya, pokoknya hak itu di atas. Iya. Ya kan? Di tengah itu wastul kho. Hak kho. Kalau yang di Berarti berarti A sama H. berarti hak itu di tengah. Hak di tengah. Berarti kho di atas. Di atas. Berarti yang ahwat ya Imam Nawawi tadi. Iya. Ini kan aku cross check ke ChatGPT. Kok jadi gitu sih? Saya tak pindahin ke PDF. Terus. Di kitab Sahar Majmu' Sahar Mu'adzab. Asalita ibtila uriq la yuftiru bil ijma' idza kana 'alal 'adah li'annahu ya'surul ihtiraz minhu. Nih. Qala ashabuna wa inna ma la yuftiru bi thalathati syurut. Ahaduma ayatamahhadhur rizq walau ikhtalata bi ghairihi wa taghayyara lawnuhu afdara bi Itu tilal. di sini ada pembahasannya. Ayakuna kholison, ayakuna min ma'jini, ayakuna likhi nafsun. Next itu. Ada nextnya. Ya, santai. Ini pembahasan loh. Masih panjang, Bu. Panjang. Nanti itu di sini disebutkan 4 surut. Kelas aceng. Ya, di sini disebutkan 4 surut. Tabadul tadi nama tabadul. Bukan, anak nggak setuju kalau ChatGPT. Iya kan anak cari sumbernya, anak buka di Maktabah Samila atau di PDF. Nanti ada bahasanya. Itu namanya
alif itu ada 4 syarat supaya enggak membatalkan. Ayakuna li kinafsi. Kharaja bihi iku ghairihi. Ayakuna min ma'dini. Ayakuna tahiran. Ayakuna khalisan. Nah, 4 syarat tadi. Ya, tenang. Ya, itu bahasanya beda lagi. Nah, di sini an-nuqamah ini pembahasannya. Kok panas? Ya. Paham? Pokoknya ini topiknya an-nuqamah ini semua sesuatu yang keluar dari batin masuk ke bahasan ini. Makanya pada mu'alif mengadakan ini di mufattirat dan di bawah istiqoah. Kalau ibtila ulik tadi nanti ada bahasan lain bahasannya. Ya, ini bahasan. Kaitannya kan? Oke. Baca. وكذا لو لم يقدر على مجها حال دخولها من ظاهر لباطن وأما لو طلعها من باطن للباطن ولو أصبح وفي فمه خيط متصل بباطنه فإن أبقاه لم تصح صلاته وإن بلعه أو نزعه مختارا بطل صومه. Siapa yang bisa surah masalahnya? Walau asbah fi famihi. Walau asbaha sha'iman wa fi famihi khaytun muttasil. Kayak gimana? Ini udah kita bahas di bab taharah. Kalau dia ketelan apa? Khayt bukan. Benang Zat. Iya ya, terus kayak di mana? Surahnya kayak gimana surahnya? Dia ketelan benang nih sampai dalam. Terus Kalau dia abekoh lam tasih sholatu. Enggak sah sholatnya. Kalau enggak dia keluarin. Kenapa kok enggak sah? Karena dia lagi makan. Iya enggak? Makan langsung. Karena ada sesuatu yang masuk. Oh, iya. Jauh. Karena ada yang masuk kali waktu sholat. Jadi batal sholatnya. Terus Wain bala aku, kalau dia telan atau dia keluarin dengan mukhtar, dia sama aja kayak istiqoah tadi, batal saumnya. Udah. Ada yang kedua sekitar 70%. Tambah lagi. Gimana surah masalah? Walau asbaha iman wa fi famihi khaytun muttasilun bi batinihi fa in abqahu lam tasihha salatuhu wa in bala'ahu aw naza'ahu mukhtaran batala shaumuhu. Ini udah kita bahas tahu di bab najasah. Bab najasah udah kita bahas. Daulah ini. Bab Yang najasah. mutasil najasahnya. Iya. Benang mana? Benang mana benang? Mana benang? Alir. Kata ada benang. Kabel, Pak. Ini Kabel. Jangan itu juga. Ada enggak? Kabel casan biar enak. Oh, nih. Contoh. Nah ya. Ada orang berpuasa. Ini khoid ya. Ini benang. Masuk ke tolan. Setengah ini, setengah keluar. Paham ya? Nah, paham ya? Ya. Gus, video Gus. Ya. Ini benang. Kita bedah satu-satu. Walau asbaha so'iman. Dia berpuasa pagi-pagi tadi ya. Tapi dia ada benang masuk ke dalam, tapi setengahnya ada di luar. Ini ya. Ini kasusnya. Kalau dia mendiamkan abqahu lam tasihha sholatu, enggak sah sholatnya. Kenapa? Seakan-akan dia membawa najis. Karena apa? Ini masih mutasil dengan badan. Dam najis enggak? Najis. Ya. Kapan dikatakan dam enggak najis? Kalau masih nyampur dengan badan. Tapi ini kan di luar. Ya, mutasil dengan najis. Paham? Seakan-akan dia membawa najis. Surah pertama. Paham ya? Fa'in abqahu, mendiamkan aja ini, dia sholat, enggak sah sholatnya. Karena apa? Seakan-akan dia membawa najis. Karena apa? Ini benang nyambung kena najis. Baca.
Fa in Cepetan. abqahu lam tasihha salatuhu. Terus Wa in bala'ahu aw wa naza'ahu. in bala'ahu ditelan semuanya. Ditelan ya. Wa in bala'ahu ditelan, batal puasanya. Sepakat? Sepakat? Sepakat karena dia nelan, masuk ke jauh. Terus au naza'ahu muhtaron. Ya, dia muhtaron, dia enggak dipaksa. Ya, ditarik sama dia. Batal puasanya. Limada li'annahu kal istiqo. Ya, karena seakan-akan dia tolabul koe. Ya, dia meminta, dia sengaja mengeluarkan apa yang di dalam. Tapi dosa nggak Ustaz? Apanya? Dosa nggak? Ya dosa. Tapi kan nggak bisa sholat ya. Apa ya yang mana? Ada caranya di sini. Oh, iya. Gimana hilangnya ada di sini. Sebutnya sama Syekh Basim. Gimana caranya tadi itu supaya kita nggak batal puasanya, supaya sah sholatnya ada. Iqra Amir. Fa tariquhu an yanzi'ahu ghairuhu wa huwa ghafil. Nah, ini ya gimana kata Syekh Basim? Orang lain. Gimana caranya? Kan ya cabut ya pas anak gofil. Ya, pas anak diem, anak ini tiba-tiba datang abiuk nyabut. Nah, itu ya. Karena apa? Kita gofil. Kalau muhtar, kita batal puasanya. Ya kan? Kalau muhtar, kita ambil muhtar dengan sengaja, ya batal puasanya. Makanya diambilnya pas kita lagi gofil, dan yang ngambilnya bukan kita, tapi orang lain. Paham? Ikhlas. Aw yujbiruhu ala naz'ihi hakim. Atau lapor ke hakim. Hakim memaksa. Udah. Anak hukumi silahkan diambil. Ya. Karena apa? Itu hukum hakim. Mufti sini. Sama aja. Hakim mufti sama aja. Ya. Atau lapor ke hakim. Hakim yang memberikan hukuman dan memaksa. Ya ijbar. Udah. Cabut aja. Hari ini nyabut. Ya, sesuai hukum hakim. Ikhlas. Li'annahu ghairu mukhtar fihima. Nah, karena apa? Di dua kasus tadi, dianya sendiri itu enggak Yang pertama apa? Gofil. Yang kedua karena hakim yang nyabutnya, bukan dia sendiri, mukro. Tapi Ustaz, itu kan kalau yang pertama itu kan kita nyuruh orang. Duh, jangan sama-sama nih Jepang Enggak, ini. nanti waktu kita gofil kan maksudnya. Nah, iya, pokoknya cari nih ya teman ini nih, misalkan Lagi ngobrol nih. sama Abiu nih. Abiu maju fikir, wah Rusdi ada benang nih di mulutnya. Kalau tahu nih, ya udah, anak jalan atau anak ngapain? Dia tidur kan bisa. Ya lagi tidur misalkan, dicabut sama Abiu. Atau nanti aja ngomong aja, Abiu nanti pas anak gofil ya anak pas kapan gitu. Pokoknya misalkan anak gofil, pokoknya anak nggak inget nih ke benang nih, nanti ambil aja, kalau susah ya. Kalau udah kompromi tadi itu, bukan gofil. Ini kalau hakim yang alam juga bisa berarti. Yang lebih Nggak bisa, harus hakim sama mufti. dari pemerintah. Jadi ya silakan cari. Jauh juga ya. Ya silakan, nggak ada, Makanya nggak ada alam sama alam sini nggak. Jadi nggak boleh kayak Ustadz. Nggak boleh, karena apa? Hakim sini apa? Hukum hakim itu menghukumi semuanya. Kalau misalnya kita tinggalnya di negara non muslim gitu. Cari hakim atau muslim adil. komunitas. Iya, komunitas. Ya, Komunitas. ya. Kalau nggak ada hakim yang muslim, cari muslim adil. Ya, di dulu aja ke muslim adil. Paham ya? Itu ada kasus tadi, walaupun itu kasusnya jalan ya, tapi ya pada pokoknya emang gitu. Suka mencari masalah-masalah. Cari masalah sendiri, dijawab sendiri. Kalau fakir. Ya, makanya bangga jadi fakir. Nah, karena banyak masalah, cari sendiri, jawab sendiri. Gitu. Ya. Baca. Wa illa ibtala'ahu aw naza'ahu litasihha salatuhu wa yuftir li'annaha aghladu min. Kalau misalkan tadi nggak ada hakim, nggak ada temen, ya gofil nggak ada, mana yang dipilih? Langsung aja ditelan supaya apa? Sah kita sholatnya sah. Saum kita karena apa? Puasa sholat lebih utama daripada saum. Jadi kita nggak dosa. Apanya? Kalau sekarang Aja. Batalnya puasa itu dosanya. tapi kan kita batalin karena kita ada aja yang bisa.
Yang mana tetap dosa tapi. Dosa. Buat apa ente ada benang di sini? Kenapa mau? Paham ya? Buat apa ada benang di sini? Kalau misalnya kita nggak sengaja gitu kayak, oh tiba-tiba ada gitu, itu gimana Ustaz? Oh ya, tiba-tiba ada siapa yang masukin? Tahu. Iya, masih kayak gofil deh. Gofil kan. Tiba-tiba ada, Bro. Kalau emang masuknya gofil, ya tetap. Kalau emang dosa enggak, tapi wajib kodok. Ya, gitu. Karena dia benangnya gofil tadi. Kayak gimana coba contohnya masuk benang ke sini gofil. Kalian contohnya, dimasukin ada buat mikro. buat tekalan gigi itu yang gini-gini. Nah, iya bisa. Yang di stiker tas boleh nggak? Jadi floss kalau pasannya tidur tolong tarikin gitu, boleh nggak? Oh enggak, Oh enggak. enggak bisa. Itu aja udah kompromi. Oh, udah kompromi. Nah, atau ya kita permudah lah. Benang kan kenapa enggak sempol ya? Aduh. Kalau benangnya sampai yang yang paling bawah kan gitu. Iya, enggak bisa. Dia batasnya itu sampai mana sih benangnya itu? Mutakhir di bawah ini. Ampun. Baca kita, bukan kita. Berarti button. Mutasil bibatinihi kayak Untuk mie. bibatinihi kayak di sini batin badan. Ya, bibatinihi batin badan di sini. Kalau sekarang ngasih ngode terus temennya paham kan? Yo itu enggak, itu enggak gofil itu. Enggak gofil itu. Enggak gofil. Ya. Coba anak nyari soal buat kuis ini harus banyak pembahasannya. Walau asbaha sha'ib wa fi udhunihi aw duburihi nahwa 'ud lam yuftir bi ikhrajihi. Kalau misalkan puasa pagi-pagi di dubur kita atau di telinga kita atau di di semua jauh kita lah ya, kecuali mulut. Ada benang, ada pulpen, ada ranting pohon gitu ya. Paham ya? Paham ya? Di sini contohnya. Kita ambil di telinga kita bangun-bangun tiba-tiba bangun nih. Aceng jam 8 pagi bangun mau ke kelas, tiba-tiba ada yang masuk ke telinga. Ya pensil apa gitu dimasukin. Contoh ya. Atau video bully ada yang masuk. Gimana? Apakah sama kasus tadi? Paham ya? Kenapa di sini pokok mu'alif ini ada dua masalah tapi beda lubang? Yang pertama mulut, ya enggak? Sekarang selain mulut, nah hikmahnya apa? Yang pertama batal. Karena apa? Itu mulut ka'annahu kal istiqoah. Karena apa? Al istiqoah abal fam. Sedangkan fil udun wa fi dubur itu ente tarik itu enggak membatalkan. Karena apa? Bukan istiqoah. Karena istiqoah khusus dari mulut. Paham? Ini tertib masalahnya. Ikut. Ikhtisasil istiqoah bil kharij Minal fam. Karena dikhususkan namanya istiqoah, yaitu apa sesuatu yang keluar dari mulut. Jadi selain mulut itu pun istiqoah, berarti enggak batal. Berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini. Yang mana ya? Yang ini lau man zara al-qai alaysa alaihi qada. Kan mafhum mukhalafahnya di situ cuman fam doang kan. Di qai kan cuma dari fam doang. Iya. Berarti mukhalafahnya apa mukhalafah? Selain dari fam ya, itu enggak membatalkan. Ya, itu. Wis. Bercahaya apa pun itu. Enggak boleh goblok kan. Iya. Paham ya? Masalah ini paham ya? Tadi ya, awas ya. Yang masuk lewat jauh awas. Sekarang pembahasan yang paling inti di Mufattiratu Shaum. Ya. Ini udah semuanya? Ya, udah ya. Kita masuk ke pembahasan jauh ajwaf. Ya. Ini yang khilafnya Syafi'i sama Ahlul Tim zaman sekarang. Ya. Iqra. Wa minal istiqoah ma law dakhalat zubabah jawfahu qahran fa akhrajaha fa yuftir in alima wa ta'ammada. Ada orang berpuasa masuk lalat ke mulutnya. Kohron ya? Apa kok? Kohron apa kohron artinya? Dia suka. Lalatnya maksa masuk. Apa kohron? Apa arti kohron di sini? Kesedap. Walau dakhalat zubabatun Tiba-tiba masuk kayak
lagi jalan. Kohron. Min goiri. Ini kohronnya kemana? Kohron ke dubabah atau kohron puasanya? Coba. Zubab. Ini hal dubab kohronnya, bukan hal puasa, bukan. Biasanya tuh muap Zat. Ya, Abi muak di tengah jalan. Masuk lalat. Waduh, masuk. Kalau nggak pasir. Ya, masuk lalat. Apa hukumnya? Iqra. Fayuftir in alima. Kemudian dikeluarkan. Ya, yuftir dengan dua syarat apa? An yakuna aliman wa muta'ammidan. Ya, gimana kalau masuk langsung tapi nggak dikeluarkan? Itu kalan. Ya, batal nggak puasanya? Nggak ada. Jarod binafsi. Tidak batal karena nggak sengaja. Ya. Ya. Misalnya kita tuh keluarin ya karena kita takut itu ngefek ke kesehatan kita tuh gimana Ustaz? Apanya? Masih batal nggak? Ya tetap yuftir lah. Tapi yuftir. Tapi dosa. Enggak. Kalau dosa sih lihat dia sengaja atau enggaknya ya. Semua dosa itu melihat dia sengaja atau enggaknya. Jadi kalau misalnya masuk tanpa dia sengaja, Ya, terus dia keluarin dengan sengaja, Ya. itu batal. tapi Enggak dosa. oh, Karena kalau tadi alasannya takut kesehatannya terganggu. Ada yang lebih penting di kesehatan. Gitu. Iqra. Arabi al-imsak wa an-dukhulil ain min al-a'yan ad-dunya wa in qallat wa lam tu'kal kal hajar kahajar fayuftir bi idkhalihi laha wa bi dukhuliha bi nafsiha ma'a ta'ammukunihi min daf'iha jawfan lahu wa in lam takun fihi quwwah tuhilul ghada aw ad-dawa. Ini dobitnya segala sesuatu yang masuk ke jawf. Dobitnya. Yang pertama wusulu ainin min a'yani dunya. Yang pertama ain. Yang pertama ain ada bentuknya. Ya, yang pertama ain ada bentuknya. Kharaja bihi yaitu ghairu ain. Apa contohnya? udara Ustaz. Apa? Udara. Seperti enggak apa sih yang ada di sini? Asal itu, asal apa? Raya hasil. Aroma. Contoh di kitab ada enggak? Ada nih. Jabil ain al-asal. Ta'min wa ghairin. Oh, iya. Asal itu kayak asap-asap itu, bukhur gitu. Ya, bukan ain. Jadi yang masuk itu asap-asap aja, asap-asap api-api gitu loh. Abu-abu. Rokok ya, rokok ya. Asap rokok. Itu masih yang lain gitu. Itu enggak ain. Tapi yang rokoknya parfum. Kayaknya ada istilah sama rokok. Parfumnya itu Beda lagi. asap, bukan ain. Beda. Yang selanjutnya itu ayanud dunya. Kalau jadi ayanul akhirah itu nggak membatalkan. Apa tadi kayak bukhul? Ya, Bedanya apa? apa? Ayam aku. Bukur sih. Iya. Bukan itu nih. Bukhul itu, ya tahu bukhul? Bukan asap. Iya, yang Yang wangi-wangi, dibakar. yang wangi-wangi. Pakai wangian itu. Yang sering ada di Iya, iya. rumah, itu bukhul. Itu asapnya nggak membatalkan. Mutlak. Mutlak. Kenapa? Itu dari ayanil akhirah. Jadi kalau Artinya apa? Ini bukhul ini ya, di mana tempat akhiratnya ini bukhul-bukhul yang sering dipakai sama ahlullah. Ya, yang dipakai sama ahlu. Apa alasannya? Kalau bukhul itu mengundang malaikat. Bukhul itu, ya mengundang malaikat. Makanya dulu itu ketika di Yaman itu kalau majlis apapun, khodimnya pasti ngasih bukhul ke syekhnya. Pasti. Karena apa? Mengundang malaikat. Makanya sama fuqaha dimasukin ayan akhirah. Satu doang tuh. Yang akhir apa masih ada? Banyak kok, banyak. Tapi saya contohnya aja. Itu. Yang kedua amidan. Kalau jadi ghairu yang nggak sengaja, ya tiba-tiba dia masuk. Aliman bitahrim. Kalau jabihi jahilan. Dia nggak tahu hukumnya kalau itu membatalkan puasa. Itu Wa in qallat wa lam tu'kal kahajar.
Nah, wa in qolat, walaupun yang masuk sedikit, walam tukal dan enggak bisa dimakan. Nanti di pembahasan walam tukal, misalkan enggak sengaja batu masuk atau daun masuk, ya enggak ya? Masuknya lewat wudhu, lewat jauh lah. Ada masalah orang yang masuk debu atau bahasanya di sini gubaru torik. Di mana kasusnya banyak orang-orang itu kerja di tambang. Ya, di tambang kan debu semua tuh. Sama ada pembangunan tuh sama. Pembangunan, silahkan apapun. Iya benar. Iya, pembangunan, tambang itu sama. Ya, nah di sini masuknya di gubarut torik. Apa hukumnya kalau masuk pas puasa? Ya, itu nanti kita nyampe ada pembahasan. Ya, itu di situ. Walaupun itu barang yang masuk nggak bisa dimakan, kayak sepidol masuk misalkan, nah, batal. Misalkan, ya orang tukal kan? Enggak masuk akal itu sih. Nah, lu siapa tahu ada panji tiba-tiba masuk. Kemungkinan ada. Kuku, ya pokoknya semua walaupun udah bisa dimakan, kalau lewat jauh itu batal. Itu dobitnya ya. Husulu ainin min ayani dunya amin dan aliman bitahrim, kita tambah wa in qolat, walaupun sedikit, walam tukal. Nah ini dobitnya, ada berapa dobit tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dobit yang membatalkan sesuatu yang masuk lewat jauh. Nah itu makna jauh. Apa makna jauh itu? Al-khola. Apa khola? Kosong. Lubang. Baitul khola apa? Hamam. Baitul khola itu hamam. Artinya apa? Ruangan yang kosong. Makanya antum kalau buka fikih itu ada namanya babul istinja, ada. Ada bab ada bil khola. Ada enggak? Ada. Ya, makanya al-jawf itu al-khola artinya. Artinya sesuatu yang kosong, yang bisa masuk sesuatu. Ya, itu artinya jauh. Sedangkan di fikih yaitu istilahan kullu udwin dakhiluhu faraghun sawa'un kana lahu quwwatan muhilatan lil gida wadawa amla. Itu makna jauh. Ya, semua anggota badan yang dalamnya kosong, yang bisa dimasuki ain ya. Makanya di sini kalau sawaun kana, walaupun ya itu udhun mempunyai bisa mengolah makanan. Apa dimuhilah tadi? Ahala yuhilu apa? Mengubah atau mengolah. Ya, walau sama aja anggota ini bisa mengubah, punya kekuatan buat mengubah untuk makanan atau untuk obat. Makanya di Syafi'i dobitnya yang membatalkan yaitu kalau yang masuk semuanya bisa jadi gida, memperkuat badan, makanan atau sebuah dawa. Dawa di mana masuknya? Ketika diinfus. Itu mufattirat mu'asirah itu. Infus itu termasuk yang mu'asirah. Fal fuqaha itu membagi. Kita ada masalah al-huknah. Apa huknah? Suntikan. Ada masalah apa infus itu ya bahasanya? Ibro. Iya. Infus. Mampus. Ya, ada huknah. Ya, itu suntikan. Dobit dua ini dobitnya kapan membatalkan? Kalau dua-duanya bisa jadi makanan, bisa jadi obat, itu batal. Karena apa? Usul. Ya, gitu. Nanti di Ibroh ini ada yang lewat Wildiyah, lewat urat nadi. Dibagi lagi sama fuqaha sekarang itu. Teliti banget itu bahasanya. Anda pernah bahas ini pas di Yaman, al-huknah ini pembahasannya. Ada di fatwanya Habib Sohib Mukallaf Al-Haddad, Habib siapa? Lupa ke Sohib Mukallaf. Ini
berfatwa kan, beliau itu mengambil fatwa di sini, mengambil dua kaul, membatalkan dan membatalkan. Nah tadi dobitnya apa? Kalau misalkan dia itu yang masuk ke badan bisa jadi makanan, memperkuat badan, itu batal. Atau jadi obat, wadawa. Nah, gitu. Itu maknanya al-jauf. Nanti kita kesempatan bahas sunnah sama ibrah tadi. Antum mau bikin kitab al-mufattirat, al-mu'asirat? Benar bagus itu. Antum kumpulin yang membatalkan puasa, yang modern, yang kontemporer, ya kayak infus, kayak suntik, kayak pakai apa, yang asma itu, inhaler itu, Dari hidung itu ya? iya, bakoh tadi, itu banyak pembahasannya. Ada kitab. Ada obat ini yang Apanya? dimasukin dari dubur tuh. Nah itu pembahasannya. Bius kan. Nah itu masuknya ke mu'asirah, Yang gak membatalkan kolnya apa ya? Apa? Suntik gak membatalkan. Karena hajah. Tentuhin. Vaksin. Paham ya? Itu. Wabidukhuliha binafsiha ma'a tamakkunihi min daf'iha. Ma'at tamakunihi min daf'iha. Dia sebenarnya dia bisa mencegahnya buat masuk. Ya, tapi enggak dicegah. Itu. Jawaban lahu wa illam takun fihi quwwah tuhilul qada Rida. Walaupun dia itu bisa mengolah makanan atau obat atau tidak bisa mengolah, sama aja. Yang penting ada kosong, ada falor, ada khola. Itu. Kabatinul uzun. Nah ini batinul udun itu termasuk jauh yang nggak bisa mengolah makanan. Batinul udun itu. Bahwa ma wara'a muntabiq. Nah ini al jauh di Syafi'i itu ada 7. 1 yaitu al batun, 2 ad-dima, 3 al halaq, 4 batinul udun, batinul an, Dubur sama kubur. al ihlil, al masana. Nah ya, ini 7 jauh di madhab Syafi'i. Nah kemarin di UJ anak kontrak ke Diman, anaknya ada dosen UJ Ustaz Ajis. Beliau itu selalu merendahkan Syafi'i. Selalu merendahkan Syafi'i. Rendahkan. Iya. Hanafi, dia Hanafi. Nggak tahu ya, kayaknya dia nggak madhab kayaknya. Aduh. Beliau ngomong gini, beliau katanya ini di Syafi'i kullu mujawwaf yufkir saum. Nah, yang nggak masuk akal kata beliau itu diman. Takhoyalu katanya diman lewat mana masuknya? Kata dosen itu. Katanya. Coba ain, katanya ain lewat mana bisa nyampe diman? Lewat mana katanya? Itu di fikih Syafi'i itu katanya itu apa ya, yuki unas fil waswasah daiman kata beliau. Ngerinya. Ada yang Afrika, yang Nigeria Syafi'i. Maliki, tapi dekat tangannya. Betul katanya. Ada Syekh Rusdi, ada Syafi'i. Huwa muta'assib katanya. Ah, Rusdi, betul katanya. Betul katanya. Indana katanya ya. Dobit di jauh itu bukan cuma khola, bukan cuma wusul, tapi dobit ditambah gida sama dawa katanya ya. Nah itu 7 akdo itu bisa tuhil til gida wa dawa. Jawab beliau ya, coba ente baca majmu katanya ya, baca majmu punya Imam Nawawi katanya, di situ disebutkan ya, di situ anak kurang setujunya kata beliau ya. Beliau enggak komen batin, enggak halak, enggak batin, enggak, cuma di diman tadi. Nah jawab tadi kata anak itu mungkin Imam Nawawi mengatakan diman ini bukan jauh, itu min ikhtiyarihi ya, ikhtiar Imam Nawawi karena beliau punya ikhtiar sendiri. Mau musamas enggak maklum, siwak pas bulan puasa
enggak makruh mutlakon Imam Nawawi. Ya, ada ikhtiar Imam, jawab itu betul kata anak. Kalau antum membuat hujah dari kitab Majmu' Imam Nawawi, ihtimal dokter, itu bukan muktamad di madhabina katanya. Itu ihtimal, ikhtiar Imam Nawawi dokter. Langsung selesai itu betul. Enggak. Loh, ala kulihal kata, ala kulihal. Syafi'i itu sadid di babul ibadat katanya. Dan itu bakal membuat manusia diwaswasah daiman di ibadatnya. Enggak dokter, kita ikhtiar kata anak. Itu ikhtiar di Syafi'i. Loh, kata anak, masing-masing madhab itu punya ciri khas. Hanafi di muamalat sadidnya, Maliki di jinayat sadidnya. Kata anak ya, Syafi'i di ibadat sadidnya. Ahsan Syafi'i itu karena apa? Ibadat tata alat billah kata anak ya. Hanya gitu. Tata alat billah makanya Syafi'i karena asab. Ya terus dia tata asab fil madhab. Tata asab. Enggak betul kata anak. Lastu muta'assiban katanya. Lakin anak uhawil katanya, uhawil anak udafid madhabi katanya aja. Gitu. Yang lain itu ketawa, ada yang Hanafi orang Jordan, ada yang Maliki orang Nigeria, diem aja ketawa. Gitu di jimat gini. Jadi di jimat gini, coba emang ada yang masuk ke jimat lewat mana? Mungkin ini muqaddarat. Bisa kan? Lewat mulut kan bisa ke jimat. Oh iya, dari lewat mulut bisa. Bisa Ada prakteknya kok namanya. Lewat jimat bisa. Ya. Nah, poin penting di jimat tadi bukan cuma ada farok, tapi bisa tuhil lil bidah. Ya, ini pokoknya 7 ini. Ya, itu. Batinul udhun wa ma wara'u muntabiq wa batinul an wa ma wara'ul qusbah. Kosong. Batang, mana batangnya? Nah, ini ujung sini ke atas atau ke dalam, ya, itu namanya batinul. Jadi kalau mau masih di sini, itu belum batin. Ngupil bisa malah. Aman. Tapi jangan sampai ke sini. Nah, udah kosong pokoknya batin anut itu yang lewat kosong, ujung mana? Ujung tulang hidung. Nah, itu ya. Batinul udhun Batin itu muntobik mana muntobik? Ada tingkatan. gak bisa. Ini buat kuping gimana? Maklum makanya. Itu masuk ke zahir apa batin? Itu masih dohir. Makanya ikhtiar. Kalau masuk ke batin. Gendang telinga berarti. Jauh mana? Muntobik ini di dalam. Di dalamnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada di dalamnya tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama. Ada di dalam. Jadi bukan muntobik ini ya, bukan ya. Bukan, ini masih dohir. Ada. Makanya kalau kuping itu makruh. Kenapa? Takut ada yang masuk. Pas kita korek kuping, ya kan, kotorannya masuk ke dalam. Batal. Kalau mandi wajib gimana? Kenapa? Habis Batin harus kena. Ini. Apanya? Kan kalau mandi wajib dari kuping kan wajib dibasuh. Tapi Iya. kalau masuk ke dalam gimana? Nah, itu nggak apa-apa, maaf. Karena lidarullah mandi wajib. Nanti masuk ke madmadoh nanti. Ada hukumnya. Madmadoh ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang haram. Apa hukumnya membalaghah di madmadoh? Ada hukumnya nanti pembahasannya. Ya, tidak. Wa batinul ihlil. Apa ini itu? Makhrajul baul wasadhi. Oh, Paham ya? Di perempuan itu jauh dulu, awas. di cowok ada nggak? Enggak. Masa nggak bisa sih? Ada enggak lubang di cowok? Coba abisin coba. Ya, jadi ini itu tempat keluar air kencing dan ASI, ya. ASI. Makanya antum nanti kalau ada itu suka apa? Ya, ibu-ibu tuh suka nanya tuh suka nyinjau naik. Kalau ASI bisa Sat, cowok. Apa ini? ASI bisa keluar cowok. Cuma bukan ASI namanya. Bukan asin, apa kayak air gitu. Iya, air ya. Penyakit. Ya udah berarti Sadio ini jangan kayak ada cowok. Ya udah. Nanti kalau dipaksa batal loh. Dipaksa. Ya cowok. Yuk, ini bukan keluar. Apa yang masuk lewat lubang? Oke. Paham ya? Apa yang masuk lewat lubang? Jadi kalau nyusu nggak apa-apa gitu. Apa? Nyusu gitu nggak apa-apa. Nyusul ke siapa? Nggak batal gitu. Kok nyusu? Kita keluar aja gitu. Loh. Kalau dari nyusul itu aman kan? Aman, kalau nyusuin aman. Iya, nyusuin Kan apa? ada ihtimal liur bayi masuk. Enggak. Nyusuin aman enggak?
Nyusuin anak. Nyusuin anak. Ya. Ada yang nanya nih, pernah pengajian ibu-ibu. Ibu nyeleneh hebat kalau bertanya. Nyeleneh kena masalah ini nih. Apa gimana? Nyeleneh. Pembahasannya gini, Pak Rumah cewek nggak ada. Bapak dua. Maksudnya gini, Ustaz, itu ibu-ibu hari Kamis siang biasa, jamaah ibu-ibu udah bawa balsam buah apa gitu. Nanya, Ustaz, kalau puasa katanya suami saya pengen berhubungan, ya kan ya, karena nggak boleh, tolong. Nah, mentok pengen di sadai, batal nggak puasanya? Itu ibunya ketawa ya, ibu ketawa ibu-ibu, ya kan ya. Yang nanyanya ya umuran 40 tahunan lah. Kata anak, ibu, ya kalau melihat dari hukum berhubungan siang-siang walaupun di sadai doang, ya hukum langsung batal. Kok begitu? Supaya apa? Kalau kalian ngomong ihtimal bu, kalau ibu begini susah. Pasti dilakuin. Ya, salah satu nanti antum dakwah di masyarakat orang awam, kasih hukum yang membuat mereka itu nggak ngelakuin. Ihtimalnya. Itu metode dakwahnya. Orang ngomong, ibu, kalau misalkan ada syahwat nggak keluar mani, itu nggak batal. Kalau nah gitu kan hukum fikihnya kan. Kalau keluar mani batal, pasti keenakan. Lakuin Ya, nah, metode dakwah ngasih ke ibu-ibu yang awam, orang kampung, langsung kasih hukum yang membuat mereka nggak ngelakuin. Ahsan wa ahwat. Kata anak, ibu kayak gitu batal. Batal ibu. Oh gitu Ustaz. Iya. Kalau ibu pernah langsung kodok. Supaya apa? Supaya mereka tuh nggak ngelakuin. Suaminya maksa. Ya, gitu. Jadi itu ada hukum fikihnya, ada bagaimana kita berdakwah di depan orang awam. Nanti antum pulang ke Indo, ada dikasih pengajian jamaah atau apa, ada yang nanya, antum kasih hukum yang memungkinkan mereka itu bakal meninggalkan pekerjaan itu. Ya, ahsan. Apa bos? Berarti tafsir tasjid itu nggak harus selalu dijelaskan. Loh, itu buat bainana aja. Buat tolibul ilmi. Tolib ya. Buat ngajar dah. Kalau orang awam pusing. Ada yang nanya, Ustaz, ludah gimana batas puasa? Batal. Udah beres. Yang sebutin, ibu ludahnya jadi batin apa enggak? Ibu dohin atau bu? Itu mereka nggak paham. Ya, Ustaz saya ada dahak. Nah, komah tarik misalnya. Batal. Gimana kalau saya tulen lagi? Udah batal ibu. Ya, kalau kita tafsir tadi itu ribet. Ya, makanya itu uslub min asalibi dakwah kayak gitu, melihat bukhotofnya. Ya ini, jadi makhrajul baul sama sadai ya itu jauh. Kalau ada yang masuk itu batal. Itu. Wa makhrajul laban minah tadi. Nah, sadai ya ini dia. Wa batinuhu ma la yadhhar inda tahriki. Terus Ka kharitatid dimag. nah, kalau di dimang ini. Ya, dimang. Gitu. Wa illam yasil batinuha au jawf min nahwi ta'nah au min nafsihi au ghairihi bi itnihi wa illam yasil am'a. Qala Ada al-masanah. Apa al-masanah itu? Al-masanah itu ma wara'a ma yajibu ghusluhu fil istinja, namanya masanah. Masanah itu lubang ya, lubang yang di belakang yang wajib dicuci pas istinja. Artinya apa? Ma yajibu ghusluhu fil istinja, yaitu zahirul farj. Jadi yang di belakang zahirul farj berarti hukumnya itu jauh. Paham? Ya, ingat masih masalah zahirul farj sama batin, ingat. Wa batinu ingat. Apa dobitnya? Mayajib Zahir ma yajib ghusluhu, batin mala yajib. Al-masanah nih di belakang zahir. Berarti zahir enggak masuk masanah. yang ganda sama ini kan beda gitu. Apanya beda? Ya, yang zahir itu enggak masuk masanah. Ma wara'a zahirul farj itu masuk masanah. Jadi kalau ada air masuk cuma di zahirul farj enggak batal. Ini alasan kenapa renang itu hukumnya enggak boleh buat yang berpuasa, enggak batal. Ya. Orang berpuasa renang itu enggak batal, tapi
Kenapa makruh? Ikhtiatan. Karena takut ada yang masuk ke mawaro al-zahirul batal saumnya. Ya makanya kalau adanya berenang itu batal katanya ya. Terus korek kuping itu batal. Iya batal kalau misalkan sudah melewati jauh. Tapi hukum asalnya makruh. Karena apa? Bisa jadi dari situ bisa membatalkan puasa. Iqra. Qala Imam Sibramilisi wa Berarti pasti Ibnu Qasim. Qala Ibnu Qasim. Qala Ibnu Qasim wa yuftiru bi mujawazati ma yadhharu min ra'si dzakari wad dubur. Lakinnahu fit dubur bi syart ay yasila ila mahalil Mujawwaf. mujawwaf bi khilafi awal masrabah fala yusamma jawfan. Kata Ibnu Qasim al-Abadi wa yuftin dan membatalkan bi mujawazati ma yadhhar min raqsi dzakari wad dubur. Kata Ibnu Qasim ya, ini membatalkan semua ain atau semua barang yang melewati apa yang tampak dari zahirnya faraj wad dubur. Ya, itu. Lakinahu kata beliau, tapi di dubur disyaratkan. Di dubur itu harus melewati mujawwaf. Karena di dubur itu ada namanya musarrobah. Namanya musarrobah itu apa? Awal. Musarrobah itu kalau bahasanya Ibnu Hajar, ya. Awal musarrobah itu awal tingkatan dubur. Kan ada lapisannya ya dubur itu ya. Awal namanya musarrobah. Nah, kalau cuma di awal tingkatan doang, nyampe situ belum batal, masih sah. Kapan batalnya? Kalau udah melewati tingkatan awal ini. Makanya di sini disebutkan lakinnahu fid duburi yustarot an yasila, harus nyampe ain ini ilal mahal mujawwab, ke tempat yang ada bolongnya. Kalau cuma di awal tingkatan itu belum masuk ke lubangnya. Paham ya? Itu maknanya. Bi khilafi awal musarrabah fala yusamma jawfan. Karena apa? Itu cuma awal lipatan di dubur aja. Belum nyampe. Ya, itu makna dari ibarat Ibnu Qasim. Gitu. Wa inna ma yuftiru bi syart idkhalihi aw dukhulihi ay dukhulu ma dzukira min al-aid al-mazkura ila al-jawf min zahir ila batin wa min manfadil maftuh ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Nah, ini topiknya ya, di sini. Lihat di sini. Ada bahasa wa inna ma yuftiru bi syarti dukhulihi aw idkhalihi. Apa hikmahnya? Kenapa mu'alif nyebutin idkhalihi wa dukhulihi? Sengaja. Tidak mampu dari kita. Nah, sengaja atau tidak sengaja? Batal. Oh, yang dubur tadi. Semuanya jauh. Nih. Di sini wa inna ma yuftiru. Yuftiru apa? Bi husuli ainin. Ya. Bi syarti idkhaluhu, dimasukkan. Au dukhulu, atau masuk sendiri. Paham ya? Dua-duanya batal. Kalau misal lagi BAB terus apa namanya lagi apa namanya jauh di sini terus dia sengaja masuk ke ini berarti juga Batal. Pakai shower kan, pakai shower. ya pakai Kan walaupun di awal itu Kalau di awal enggak, tapi ini masuk katanya. Masuk ke dalam. Itu kayunya harus mana? Kenceng banget saat soalnya. Makanya kalau antum istinja itu jangan pakai shower ya. Enggak pakai gayung. Gayung. Ini khusus puasa nih, khusus puasa ikhtiaton, takutnya pakai shower kan kenceng ya. Kalau dia masuk ke dalam. Ya, asal pas puasa pakai gayung aja. So, beli gayungnya. Ya, khusus puasa doang takutnya ada yang masuk. Yang depan tuh namanya masrobah. Iya. Bisa musarrobah bisa. Ya, paham ya? Awal tingkatan di dubur, ada lipat-lipatan kan? Tingkatannya awal kulit di dubur sebelum lubang itu ya namanya musarrobah.
Nah, Iqra. Fakharaja bil ain Bil ain mana? Ini tadi ana ngomong. Al ain ya. Kalau dia apa? al athar Al asal. Bekasnya aja apa contohnya? katok min wari. Wah, ini bau apa? Bau makan takoyaki nih. Nah, ya kan? Ain kan? Nah, apa hukumnya? Itu enggak membatal Asam juga. nanti dulu, baca dulu ya, Rio. Belum tahu dia itu. Dari depan. Ini loh. Ala yuftir bima wasal al juf. Min dalik min ghairi ain. Nah, berarti karena bukan ain. Itu. Qala Imam Ramli wa minhu yu'khadhu annahu la yuftir bi usulil dukhan ila al-jawf wa in ta'ammada fathi fi Ta'ammada fathi fatha. Kata Imam Romli, dari pembahasan asal tadi, maka yang menghisap asap walaupun sengaja enggak membatalkan. Rokok masuk. Bagi yang menghisapnya, bagi yang pencium bukan penghisap. Ada di sini ya. Rokok pasif. Ya, kata Imam Romli diambil dari kaidah tadi bahwa al-asal enggak membatalkan, yaitu semua asap. Walaupun dia sengaja, ada kebakaran ya, dia gini, masuk. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau digini-gini. Nah, apa? Iya. Nah, kayak gitu sengaja. Ngambil kaul Romli, wa in ta'ammada, walaupun sengaja. Nah, dulu itu di Yaman kan gitu. Itu ada jasa roha pada asal. Udah ke Syekh, kasih bukunya wangi kan, perkeli satu-satu. Gini. Nah, ini ngambil kaul Imam Rom. Kalau Ilman bakar ini, Zat. Apa? Bakar ikan. Apa? Datang siapa? Oh, Nah. khusus ya, sampai hadis ya, khusus ya. Allahumma. Itu loh. Lidzalika id laisa huwa ain. Nah, ya jadi kalau antum nanti menghisap asap sengaja ya, wangi nih. Ikan nih wangi nih, bakal ikan nih. Nah. Sengaja dihisapin. Oh, itu enggak batal. Kalau kaul Imam Romli. Karena asap mutlak. Ya kata Romli. Itu loh. Wa in kana mulhiqan biha fi babil ihram. Nah, nanti kita bahas di mana? Bab ihram. Karena apa? Mamun tatoyub di ihram ya. Tiba-tiba kita lewat ada mat'am bakal ikan wangi enggak? Nempel ke ihram kita. Nah, itu pembahasannya ya nanti di haji itu. Lakin istasnu minhu dukhanu Bagi perokok nih, dikecualikan dukhon tambak. Apa tambak itu? Rokok. Udah azan. Udah aja. Alhamdulillah. Nikmat ya belajar ya. Kita enggak paham. azan. Udah ya? Sini dong. Iya. Udah ada situ aja. Yang ini jual. Bisa beli sini. So, katanya bakso itu juga Depan, airnya asapnya Ini karena Aceh tadi membahas tentang ludah ya. Ini kita perlu dicatat aja, penting. Ya. Ini masih bagus. Bagus.
Kalau ini terakhir ini, lebih puasa. Demi kuis. Demi bonto. Demi dapat sembako. Ya. Surut Adam Butlani Saum. Mana Fadil? Fadil. Betul. Video sekarang. Bagus nih. Ya. Tadi pembahasan nukhomah itu air ludah atau dahak yang dari batin. Paham ya? Tadi ludah atau dahak yang dari batin. Nukhomah. Ini khusus tadi. Ada yang nanya gimana kalau cuma dari mulut? Namanya lip. Ah, gimana tuh ada 4 syarat? Ngeluarin ludah yang dari dohir enggak bakal kuat. Yang pertama apa? An yakuna li nafsi. Itu air ludah sendiri. Ya, ludah sendiri. Yang kedua, an yakuna min ma'dini, dari tempat asalnya. Mana asal itu? Tahta lisan, bawah lidah. Yang ketiga, an yakuna kholison, itu air kholis murni, air ludah kita. Enggak ada campuran apa-apa. Ya. Yang keempat, an yakuna tahiron, suci. Kalau najis enggak sah. Apa contohnya? Dam lisa. Di gusi kita ada darah nyampur dengan ludah. Wajib dibuang. Ya. Jadi di sini ayakuna li nafsi kharaja bihi li ghairihi. Ya. Abiyu misalkan ya, di mulutnya ada rib punya orang lain. Contoh aja. Itu wajib dibuang karena bukan rib nafsi. Yang kedua an yakuna min ma'dini, dari tempat asalnya. Di kita ma'din itu tahta lisan, di bawah lidah. Di situ kan? Bukan di situ, wajib dibuang. Oh iya sering. Paham ya? Jadi di sini kalau jadi laisa min ma'dini, itu wajib dibuang. Itu kan membatalkan. Yang ketiga an yakuna kholison. Kharaja bihi Mukhtalif dengan mukhtalif bi ghairi, walaupun enggak najis. Mukhtalif. Gimana contohnya? Pakai siwak. Oh. Pagi-pagi pakai siwaknya, pakai siwak, ada serpihan siwak yang Kayu nempel. Paham? Ya, nyampur sama ludah kita. Itu enggak kholis. Sat, kalau misalnya air wudhu gimana, Sat? Apanya? Sama itu enggak kholis. Oh, Enggak kholis. Karena arti kholis di sini semuanya air ludah. cuman kan kita nggak tahu kayak mulut kita tuh bebas dari air wudhu atau enggak. Makanya madmadah ketika saum ahsan ditinggalkan. Oh. Ahsan ditinggalkan. Paham ya? Supaya enggak ada waswasa. Nah, kalau mukhtalif bi ghairi kayak tadi siwak ya, air wudhu tadi itu wajib dibuang. Yang ketiga an yakuna tahiron, suci. Kalau jabihi, kalau udah bercampur dengan darah tadi, misalkan di lidah kita ada darah, di kursi kita ada, itu enggak tohir lagi, wajib dibuang. Nah tadi ini pembahasan 4 syarat tidak membatalkan menolak air ludah yang udah ada di mulut. Ingat, anak udah menjelaskan pembahasan nukhomah tadi, tafsir tadi, air ludah, dahak yang dari dalam. Oh. Paham ya? Ini 4 syarat khusus air ludah yang di bawah lidah. Paham ya? Jadi enggak ada ta'arud, enggak ada. Semuanya punya hukum masing-masing. Ngicip makanan juga enggak kholis berarti ya? Enggak kholis, makanya akan dibuang. Tadi ibu-ibu itu. Ibu-ibu dibolehkan, tapi sedikit. Emang bawa bapak nggak dibolehin nggak? Boleh. Setuju. Semuanya dibolehkan ya. Tapi kan aglabianya kan ibu-ibu. Gitu ya. Boleh. Kepikiran juga langsung. Ilman boleh, Ilman. Takutnya koroja bi, takutnya ibu-ibu koroja bi bapak. Pasti batal ya bapak ya. udah berpikir fikih. Koroja bi bapak. Gitu ya. Jadi ini ala kulihal kita nggak sampai bab saum apa? Ada. Beres. Nanti kita sawal bab sholat, kita kembali ke bab istihad kalau nggak salah di istiqbalul kiblah. Ya, di buswaknya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan insyaallah. Amin. Dengan pengajian yang kita ya.
Gitu. Kita cuma sampai di Mufassilatus Shaum, kita belum sampai ke surut wujub shaum, belum. Ke kafaratul ujma belum. Ke fidyah kodok belum. Sunan shaum belum, iktikaf belum. Banyak ya. Ada yang tanyakan? Kita mau kuis Tulis maghrib aja. berapa soal? Sedapatnya aja. 10. Sisa berapa? Masih banyak. Sebanyak ya? Belum banyak ya. Gampang. Aku khusus. Sama sekalian soal istimna juga. Ya, soal kemarin Khulujul Mani penting soalnya. Harus sekalian sih sebelum itu dan apa? Sebelum Jangan makan. istimna apa? Dukul Dukul madu jangan kita ubah. Apa? Istimna berarti ya jima khulujul mani istiqoah sama duhur ain. Itu yang tanya. Itu bisa yang Anda tulis, bisa yang Anda jelaskan aja. Ya? Udah. Bagus enggak? Bagus.